Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan kami, yaitu tentang pemodelan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Papua dengan metode regresi logistik ordinal. Anggota kelompok 4 sendiri yaitu saya Awalia Kusina NIM 025, lalu Kristi Seldi NIM 033, dan Misila Sheryl NIM 065. Outline dari presentasi kami yaitu pertama tentang pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil pembahasan, selalu yang terakhir penutup. Yang pertama pendahuluan, latar belakang yang pertama IPM digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia yang merupakan salah satu indikator penting untuk menciptakan kesejahteraan suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi IPM antara lain angka harapan hidup atau AHH, harapan lama sekolah atau HLS, persentase pengeluaran per kapita yang disesuaikan, dan rata-rata lama sekolah atau RLS. Papua merupakan salah satu provinsi dengan IPM yang rendah di Indonesia. Diperlukan analisis untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap IPM di Papua, sehingga dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah. Penelitian terdahulu Anindya dan kawan-kawan pada tahun 2018 menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi IPM di Papua dengan analisis regresi menggunakan data panel dengan fixed effect model atau FEM. Dikarenakan variabel respon yang digunakan berskala data ordinal dengan 4 kategori, maka digunakan analisis regresi logistik ordinal pada penelitian saat ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Papua, serta ketepatan klasifikasi berdasarkan model yang diperoleh. Selanjutnya di dalam pustaka. Yang pertama ada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yang merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis jumlah komponen dasar kualitas hidup. Lalu angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir yang besarnya mencerminkan derajat kesehatan pada suatu masyarakat. Selanjutnya, harapan lama sekolah atau HLS merupakan lamanya waktu sekolah dalam tahun yang ditempuh oleh anak pada umur tertentu masa mendatang. Lalu pengeluaran per kapita atau biaya pengeluaran semua anggota rumah tangga selama sebulan untuk konsumsi yang dibagi dengan banyaknya anggota. Lalu ada rata-rata lama sekolah atau jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk dalam menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Lalu ada regresi logistik ordinal yang merupakan metode statistik untuk menganalisis hubungan variabel respon dan variabel prediktor. Selanjutnya ada asumsi multikolinialitas, digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan linear atau kolerasi antar variabel. Lalu uji korelasi, merupakan cara untuk menentukan keeratan hubungan antara dua atau lebih variabel. Selanjutnya, uji serentak dilakukan untuk mengetahui signifikansi parameter beta terhadap variabel respon. Uji individu merupakan menunjukkan variabel prediktor yang layak untuk masuk dalam model atau tidak. Uji kesesuaian model untuk melihat apakah model yang dihasilkan dari regresi logistik ordinal sudah layak atau tidak. Lalu ketepatan klasifikasi dapat dilihat dari APER. Yang selanjutnya yaitu metode. Pada penelitian ini menjadikan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua pada tahun 2021 sebagai objek penelitiannya. Adapun data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari laman resmi Badan Pusat Statistika Papua. Dan software yang digunakan dalam menganalisis pada penelitian ini yaitu menggunakan software SPSS. Variabel yang digunakan, yang pertama variabel responnya atau Y, yaitu variabel IPM dengan tipe variabel ordinal.
Kemudian variabel prediktor yang pertama, X1, yaitu angka harapan hidup dengan tipe variabel ordinal. X2, yaitu harapan lama sekolah dengan tipe variabel numerik. Yang ketiga, pengeluaran per kapita dengan tipe variabel ordinal, dan variabel prediktor yang terakhir yaitu rata-rata lama sekolah dengan tipe variabel ordinal. Adapun kategori atau satuan yang digunakan pada setiap variabelnya tertera pada layar. Kemudian ini merupakan struktur data yang digunakan, dan pada analisis ini langkah-langkah analisisnya digambarkan melalui diagram alir yang tertera pada slide. Langkah analisis yang pertama yaitu mengklasifikasikan variabel respon yaitu IPM menjadi bentuk ordinal dengan banyak kelas sebesar 4. Yang selanjutnya mengklasifikasikan variabel prediktor berdasarkan rata-rata datanya. Yang ketiga, melihat nilai multikoliniaritas pada data. Dan yang keempat, melihat hubungan variabel prediktor dengan respon dari hasil uji korelasi. Selanjutnya, menguji parameter baik secara serentak maupun parsial. Selanjutnya, parameter yang signifikan digunakan dalam regresi logistik ordinal. Yang selanjutnya, pemodelan logis dibuat berdasarkan nilai estimasi dari parameter yang signifikan. Setelah itu, model logis yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai acuan membuat peluang pengaruh IPM Papua. Yang selanjutnya, mencari dan menginterpretasikan odds ratio dari eksponensial beta dan melihat kesesuaian model dari variabel yang signifikan. Dan langkah yang terakhir yaitu melihat ketepatan klasifikasi dari model yang diperoleh. Untuk berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, untuk statistika deskriptifnya, pada variabel respon IPM atau Y, kabupaten di kota atau kota Papua yang memiliki IPM kurang dari 60 merupakan yang paling banyak dibandingkan dengan tingkatan lainnya, yaitu sebanyak 17 kabupaten atau kota. Terdapat 7 kabupaten atau kota yang memiliki IPM berkisar dari 60 hingga 70, terdapat 4 kabupaten atau kota di Papua yang memiliki IPM berkisar antara 70 sampai 80, dan terdapat 1 kabupaten atau kota yang memiliki IPM lebih besar atau sama dengan dari 80. Untuk berikutnya yaitu variabel prediktor X1 atau angka harapan hidup. Untuk kabupaten atau kota di Papua yang memiliki AHH lebih dari 65 tahun memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan AHH yang memiliki nilai kurang dari sama dengan 65 tahun. Terdapat 22 kabupaten atau kota di Papua yang memiliki AHH lebih besar dari 65 tahun dengan 7 kabupaten atau kota di Papua yang memiliki AHH kurang dari sama dengan 65 tahun. Untuk variabel prediktor X2 atau harapan lama sekolah, statistika deskriptifnya dapat tertera di layar di mana memiliki nilai min, maksimum, min data, dan standar deviasinya tertampil pada layar. Untuk berikutnya yaitu variabel prediktor X3 atau pengeluaran per kapita. Kabupaten atau kota di Papua yang memiliki pengeluaran per kapita kurang dari sama dengan Rp6.850.000 memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan kategori pengeluaran per kapita lebih dari Rp6.850.000. Terdapat 19 kabupaten atau kota yang memiliki pengeluaran per kapitanya kurang dari sama dengan Rp6.850.000. Dan untuk kategori lainnya terdapat 10 kabupaten atau kota. Untuk berikutnya yaitu variabel prediktor X4 atau rata-rata lama sekolah. Kabupaten atau kota di Papua yang memiliki rata-rata lama sekolah kurang dari sama dengan 6 tahun, terdapat 16 kabupaten atau kota. Sedangkan untuk yang memiliki kategorinya lebih besar dari 6 tahun, terdapat 13 kabupaten atau kota.
Selanjutnya, uji multikolinialitas. Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Dengan kriteria pengambilan keputusan uji multikoliniaritas yaitu 1. Variabel independen bersifat multikoliniaritas jika VIF lebih besar dari 10 dan toleransi kurang dari 0,1. Lalu variabel independen tidak bersifat multikoliniaritas jika VIF kurang dari 10 dan toleransi lebih dari 0,1. Dari tabel diperoleh bahwa untuk semua variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan toleransi lebih dari 0,1. Artinya antar semua variabel independen tidak ada multikoliniaritas. Selanjutnya uji korelasi. Tujuannya untuk melihat hubungan variabel prediktor terhadap respon. Dengan hipotesis H0 yaitu tidak ada hubungan antar variabel prediktor dengan variabel respon. Lalu H1 ada hubungan antara variabel prediktor dengan variabel respon. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa hanya variabel AHH atau X1 yang gagal menolak H0, ya artinya tidak ada hubungan dengan IPM. Sedangkan variabel lainnya dapat disimpulkan memenuhi uji korelasi, di mana dapat diartikan bahwa HLS atau X2, pengeluaran per kapita atau X3, dan RLS atau X4 memiliki hubungan dengan variabel IPM. Selanjutnya untuk uji serentak, uji signifikansi secara serentak dilakukan untuk mengetahui variabel yang berpengaruh, sehingga dapat membentuk model yang tepat. Dengan hipotesis yaitu H0 tidak ada variabel independen yang signifikan terhadap variabel dependen, dan H1 paling tidak ada satu variabel independen yang signifikan terhadap variabel dependen. Lalu dari tabel statistik uji, didapatkan hasil bahwa uji likelihood ratio test pada tabel diketahui nilainya X2 sama dengan 60,641 lebih besar dari 6,251. Dan B-value-nya B-value sama dengan 0 kurang dari alpha sama 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa 0 ditolak, yang berarti paling tidak ada satu variabel independen yang signifikan terhadap faktor yang berpengaruh terhadap IPM. Lalu uji signifikasi parameter. Uji signifikasi parameter dilakukan untuk mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan. Variabel yang diuji adalah variabel yang signifikan terhadap IPM berdasarkan uji korelasi sebelumnya, yaitu harapan lama sekolah X2, pengeluaran per kapita atau X3, dan rata-rata lama sekolah X4. Dari tabel diperoleh nilai p-value-nya untuk parameter X3 yaitu 0,243 lebih besar dari alfa 0,1, artinya X3 tidak signifikan terhadap IPM. Sedangkan p-value parameter untuk X2 yaitu 0,034 dan X4 0,057 kurang dari alfa sama dengan 0,1, artinya X2 dan X4 signifikan terhadap IPM. Untuk selanjutnya, karena berdasarkan hasil uji signifikasi parameter serentak, diperoleh bahwa terdapat variabel yang tidak signifikan, maka dilakukan pemodelan regresi logistik ordinal kembali dengan menggunakan variabel yang signifikan. Berdasarkan tabel, diperoleh bahwa nilai p-value untuk variabel X2 yaitu 0,018 dan X4 0,075, di mana nilai p-value tersebut kurang dari alfa 0,1, maka H0 ditolak yang artinya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap IPM. Selanjutnya untuk model logit, berdasarkan tabel uji korelasi terlihat bahwa hubungan variabel X dan Y positif. Maka dari itu, nilai variabel X dalam model adalah positif. Selanjutnya dari tabel uji signifikasi parameter yang berisi tentang variabel signifikan, didapatkan fungsi logit yang mempengaruhi IPM Papua adalah sebagai berikut. Yang ditampilkan dalam G1X, G2X, dan G3X.
Dengan fungsi logis sebelumnya, maka model peluang untuk variabel yang mempengaruhi IPM Papua untuk tiap klasifikasinya yaitu tertera pada layar. Untuk peluang IPM kurang dari 60 dengan variabel X2 dan X4 dituliskan melalui P1X. Untuk peluang IPM antara 60 sampai 70 dituliskan dalam P2X. Untuk peluang IPM antara 70 sampai 80 dituliskan dalam P3X, dan untuk peluang IPM lebih dari sama dengan 80 dengan variabel harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah 6 tahun dituliskan dalam P4X. Untuk yang selanjutnya, nilai odds ratio didapatkan dari eksponensial beta. Diperoleh hasil odds ratio sebesar 1045,238 dengan interpretasinya yaitu apabila dibandingkan antara IPM kategori kurang dari 60 dengan status IPM kategori lebih besar dari sama dengan 80, kabupaten atau kota di Provinsi Papua yang memiliki RRLS kurang dari sama dengan 6 tahun cenderung memiliki IPM dengan kategori kurang dari 60 sebesar 1045,238 kali dibandingkan dengan kabupaten atau kota di Papua yang memiliki rata-rata lama sekolah lebih dari 6 tahun. Selanjutnya, untuk uji kesesuaian model dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudah sesuai atau tidak. Dengan hipotesis yang tertera dan taraf signifikansi 0,1, berdasarkan output SPSS, diperoleh nilai deviance sebesar 10,309 dan juga p-value sebesar 1, di mana nilai p-value lebih besar dari alpha sama dengan 0,1, sehingga keputusan yang diambil yaitu gagal menolakkan 0, yang artinya bahwa model sudah sesuai atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil observasi dengan kemungkinan prediksi model. Untuk berikutnya yaitu ketepatan klasifikasi, yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar ketepatan klasifikasi model yang diperoleh. Untuk hasil dari prediksi dan hasil aktualnya dapat dilihat melalui tabel berikut, di mana berdasarkan hasil perhitungan dapat dikatakan ketepatan klasifikasinya adalah 96,55% dengan kesalahan klasifikasi sebesar 3,45%. Oleh karena itu, model dikatakan mampu mengklasifikasikan IPM Papua dengan tepat sebesar 96,55%. Untuk selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, yaitu pada model regresi logistik ordinal, indeks pembangunan manusia atau IPM Provinsi Papua dipengaruhi oleh faktor harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dengan ketepatan klasifikasi model sebesar 96,55%. Untuk sarannya, terdapat saran untuk pemerintah sebaiknya untuk lebih memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Papua guna meningkatkan IPM. Untuk penelitian selanjutnya, dapat digunakan variabel lain yang dapat mengaruhi IPM, seperti persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, persentase penduduk berpendidikan di atas SLTP, pendapatan per kapita, rasio ketergantungan penduduk, peranan sektor industri dalam PDRB, persentase penduduk mitra, dan lain sebagainya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi penelitian ini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salahnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.